Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, hari ini kita akan bertukar pikiran mengenai bagaimana cara mengatasi rasa takut dan bagaimana cara memanfaatkannya. Karena videonya terhitung cukup dalam dan penting, makanya saya akan buat menjadi 2 video. Dan ini adalah video bagian yang pertama. Kita mulai aja videonya. Teman-teman, ketika saya membuat pertanyaan di media sosial saya, apa yang paling sering membuat kamu takut akhir-akhir ini? Jawabannya mencengangkan sekali. Ternyata banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa takut dengan kematian. Di sini kita bisa amati ya, mungkin pada diri kita sendiri juga. Ternyata untuk beberapa orang, rasa takut pada kematian itu urutannya paling puncak, paling tinggi daripada rasa takut pada hal yang lainnya. Mungkin rasa takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut sakit, takut celaka, takut gak bisa makan. Takut pada kematian ini ada di puncaknya. Saya mau mengajak teman-teman kali ini untuk berani menghadapi, berani memahami tentang rasa takut. Biasanya respon manusia itu ada 2 mengenai rasa takut. Dari 5 respon alamiah manusia, yaitu feed, freeze, fuck, flight, dan fight. Biasanya di antara 5 ini 2 yang paling dominan, yaitu flight, yaitu menghadapi, atau flight, justru melarikan diri, tidak mau tahu. Oke, kita bahas dulu, kita mulai berani menghadapi rasa takut. Kenapa sih muncul rasa takut? Bahkan untuk beberapa orang, rasa takutnya itu sudah lebih spesifik lagi, lebih menghantui lagi, lebih mengganggu lagi. Ada juga rasa takutnya bahkan sudah di level ekstrim, fobia. Rasa takut yang berlebihan, tidak pada tempatnya. Oke, teman-teman. Banyak yang kurang paham mengenai rasa takut. Dianggapnya rasa takut itu lemah. Sebetulnya, teman-teman, rasa takut itu adalah mekanisme alamiah diri untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang mengancam diri kita dengan muncul rasa takut ini. Jadi rasa takut ini notifikasi dari pikiran bawah sadar kita bahwa kita ini terancam nih. Kita bisa kenapa-napa nih, makanya dimunculkanlah rasa takut agar kita waspada. Jadi sebetulnya rasa takut itu justru bermanfaat buat kita ya, sebagai alarm. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa rasa takut ini bermanfaat, kita juga harus bisa memahami lagi lebih jauh lagi tentang rasa takut sebelum kita mengotak-atik rasa takut pada kematian. Jadi yang akan kita bahas sebetulnya bukan pada kematiannya, karena kan kalau kematian nggak bisa kita apa-apain ya. Kita bahkan nggak tahu kematian itu kapan. Tetapi yang akan kita otak-atik, yang akan kita manfaatkan adalah bagaimana mengelola rasa takutnya. Nah, rasa takutnya, teman-teman, rasa takut itu amati. Apakah rasa takut ini bermanfaat untuk kita atau enggak? Rasa takut ini apakah mental block atau stepping block? Mental block adalah sesuatu yang memblok kita, menghalangi kita dari sesuatu yang lebih tinggi lagi untuk kita dapatkan kesuksesan-kesuksesan dari hal tersebut. Keburu diblok duluan, ditutup. Atau justru stepping block. Stepping block adalah batu-batu loncatan agar kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi justru stepping block ini mensupport keinginan kita, mensupport kebutuhan kita. Kalau ini stepping block, justru malah enak ya, kita malah terbantu untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi bagaimana kalau ini adalah mental block? Nah, di sini saya akan ngajak teman-teman untuk bergeser kesadaran yang tujuannya adalah merobohkan mental block ini
bloknya itu diruntuhkan agar menjadi stepping block. Jadi blok yang memblokade pikiran kita itu dihancurkan, sehingga kehancurannya ini, yang hancur-hancurnya ini menjadi batu loncatan, stepping block untuk kita meraih sesuatu yang lebih agung lagi. Nah, inilah tujuan dari video ini. Saya akan ngajak teman-teman, kenapa sih muncul rasa takut? Kita ambil manfaatnya teman-teman dari munculnya rasa takut ini. Kita mulai hadapi. Mungkin teman-teman, kita merasa takut dengan kematian adalah adanya dogma yang salah. Adanya pikiran-pikiran, adanya mindset yang kurang tepat mengenai kematian. Jadi sudah muncul rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang menyiksa. Biasanya ini karena dogma-dogma yang tidak memberdayakan mengenai kematian itu sendiri. Biasanya mungkin, mohon maaf, bukannya saya menyinggung orang-orang yang beragama, tetapi banyak yang beragama itu tidak karena kecintaan, tetapi rasa takut. Sumbernya ya, ada love base, ada fear base. Ada yang didasarkan rasa cinta, ada yang didasarkan oleh rasa takut. Seperti misalkan anak kecil itu disuruh ngaji, disuruh sembahyang, dengan iming-iming kalau tidak melakukan akan masuk neraka, kalau melakukan akan meraih surga. Jadi tidak ada pemahaman bahwa ketika beribadah itu karena kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi justru karena rasa takut. Makanya kegiatan ritual agama itu dilakukan karena rasa patuh, bukan karena rasa taat. Kalau patuh kan ini, kalau enggak bahaya. Kalau enggak kita sengsara, kita siap-siap menderita. Beda dengan rasa taat. Kalau ketika kita melakukan ritual agama karena taat, kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, kita akan meluapkan rasa cinta ketika kita melakukan ritual agama. Beda dengan sesuatu yang sifatnya reward dan punishment. Ini ibarat anak kecil atau seseorang deh yang disuruh mandi. Ada yang mandinya itu, kalau aku nggak mandi, aku akan sakit, badanku bau, nanti gatal-gatal, nanti nggak ada yang mau temenan sama aku, nanti aku dibully orang. Ada lagi, orang yang mandi itu sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk apresiasi. Kalau saya mandi ya karena saya merasakan ini adalah rasa terima kasih saya. Saya mandi untuk menunjukkan rasa cinta saya kepada diri saya dengan menjaga aset yang sudah diberikan. Sebagai bentuk apresiasi dan bentuk rasa cinta saya kepada Tuhan. Jadi di sini sudah jelas ya, bedanya antara love base dengan fear base. Sesuatu yang dikerjakan karena rasa takut dan rasa cinta. Mungkin selama ini begitu banyak pesan-pesan yang masuk ke pikiran bawah sadar kita bahwa ketika nanti mati, ketika nanti kita wafat, kita akan disiksa, kita akan masuk neraka karena begitu banyak dosa-dosa di dunia. Sehingga kesan Tuhan Maha Penyayang, kesan Tuhan Maha Pemaaf itu lebih sedikit. Lebih besarnya adalah Tuhan Maha Pembalas. Tuhan adalah sosok yang menghukum. Silahkan teman-teman mungkin mulai bergeser kesadaran dari yang ketika kita melakukan kegiatan ritual keagamaan, bersosialisasi dengan orang lain, mengerjakan kebaikan-kebaikan setiap hari, itu berdasarkan rasa cinta, bukan berdasarkan rasa takut. Sehingga mungkin love base ini lama-kelamaan akan tertanam dalam mindset kita, sehingga suatu saat ketika mungkin kita dipanggil oleh Sang Maha Pemilik, kita merasa dipanggil oleh Zat yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita melebihi siapapun, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika mengakses rasa takut pada kematian, justru ini bisa dijadikan momen sebagai memperjelas tujuan hidup kita. Ibaratnya kalau kita nonton film, nonton sinetron, atau kita nonton pertandingan sepak bola misalnya, yang menarik kan karena ada batas waktu.
permainan kalau sepak bola katakan hanya 2 jam lah misalkan ya. Kalau sinetron hanya 1 season. Kalau film hanya 1,5 jam. Kebayang nggak kalau kita menyaksikan sesuatu tetapi nggak jelas kapan waktu selesainya? Buat apa kita nonton? Cuman buang-buang waktu, nggak selesai-selesai. Justru karena ada batasan waktu, setiap hal menjadi menyenangkan. Karena kita tahu ada batasan akhir. Jadi justru dengan dengan batasan akhir ini kita merasa tahu tujuan kita yang lebih jelas. Yang sakit harus cepat sembuh karena begitu banyak sesuatu yang harus dikerjakan misalnya. Atau target-target hidup deh. Banyak banget mungkin pengen mendapatkan ini, itu. Bayangin kalau kita nggak tahu bahwa suatu saat kita akan meninggal. Kita akan hidup dengan seenaknya. Justru karena tahu ya, kita akan punya garis finish akhir, makanya kita memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman masih merasa mungkin tujuan hidup nggak jelas, teman-teman harus punya higher purpose. Apa itu higher purpose? Higher purpose adalah sesuatu yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan di hari ini. Sebetulnya videonya udah ada. Bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya tentang higher purpose. Nah, ilustrasi yang paling sederhana dan mudah mengenai higher purpose itu gini deh. Teman-teman, apakah teman-teman ngerasa hidup itu hanya lahir, kemudian sekolah, bekerja, berkeluarga, pensiun, mungkin hari tua, kemudian sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal? Hanya itu aja? Tidak ada yang lain ya? Nah, sangat disayangkan kalau mindset kita terhadap kehidupan hanya seperti itu. Makanya harus punya higher purpose setiap orang itu. Higher purpose ini tidak hanya seseorang itu setelah lahir, kemudian hidup, beraktivitas, kemudian meninggal, tidak itu saja. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi. Kalau seseorang bekerja sebagai guru, ya nggak hanya sebagai guru, tetapi mereka adalah orang-orang pahlawan, berjiwa, berbudi pekerti luhur yang membantu orang lain menjadi pintar, menjadi sukses. Kalau Anda mungkin hanya petani, nggak hanya sekedar petani, Anda adalah pahlawan pangan. Tanpa Anda begitu banyak orang-orang yang mati kelaparan. Ibaratnya ada 2 orang kuli lah. 2 orang kuli ini katakan namanya Andi dan Ahmad. Andi dan Ahmad kerjanya sama, akan membangun sebuah bangunan, kerja dan jam kerjanya juga sama, tetapi mindset mereka berbeda. Ahmad sudah memiliki higher purpose, sedangkan Andi biasa aja, umum, normal kayak yang lain. 2 gaya bekerja ini menarik perhatian seorang mandor. Didekati Ahmad dan Andi ini, kemudian bertanyalah mandor itu, "Andi, Ahmad, apa yang sedang kalian lakukan?" "Saya sedang bekerja, Pak. Saya menata bata, saya membuat adonan semen, saya menata besi, palang-palang, dan sebagainya." Itu jawaban Andi, umum. Jawaban Ahmad beda lagi. Ahmad menjawab, "Saya sedang membuat sebuah bangunan di mana semua orang bisa berkumpul di sini dalam keadaan berbahagia, berkumpul dengan saudara-saudara sesama umat untuk menyembah Tuhan dengan segala rasa bahagia, rasa harapan, dan doa-doa yang baik. Di sini adalah tempat semua orang berkumpul dalam kebaikan. Saya akan membangun sebuah masjid." Jadi beda ya, 2 sudut pandang antara Andi yang biasa aja dan Ahmad yang bekerja dengan higher purpose. Jadi di sini dengan memiliki higher purpose, sudut pandang kita terhadap kehidupan kita sebelum ajal menjemput, kita akan membuat hidup kita menjadi lebih memiliki value, lebih memiliki nilai. Jadi justru teman-teman, dengan sesekali atau sering mengakses rasa takut justru bermanfaat agar kita semakin memperjelas tujuan hidup kita, memperjelas bahwa kita itu ternyata punya garis finish. Kita nggak tahu kapan kita dijemput ajal atau mencapai garis finish tersebut. Makanya harus
memperlakukan hidup dengan nilai-nilai yang baik.